Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lugas Pasiolo akan sedikit menjelaskan masalah penulisan huruf. Penulisan huruf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah penggunaan huruf kapital dan juga huruf miring. Huruf kapital atau biasa kita sebut dengan huruf besar adalah huruf yang berbentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Sedangkan huruf miring adalah huruf yang diketik atau ditulis miring untuk menegaskan huruf atau bagian kata tertentu. Yang pertama yaitu adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu dia itu digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, saya membeli martabak. Huruf S pada kata saya yang merupakan huruf pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu adalah huruf pertama petikan langsung. Contohnya, ayah bertanya, kapan kamu akan diwisuda? Maka huruf K pada kata kapan yang merupakan awal dari kata kutipan, maka harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga itu ada huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci. Contohnya, Allah yang Maha Kuasa, Islam, Al-Quran. Maka setiap huruf pada awal kata tersebut akan menggunakan huruf kapital. Yang keempat ada huruf pertama nama jabatan dan pangkat sebagai pengganti nama orang, instansi, atau nama tempat. Contohnya, Presiden Jokowi, Gubernur Riau. Maka harus menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Yang kelima yaitu ada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Lugas Pasiolo. Maka huruf L dan huruf P pada awal kata tersebut harus menggunakan huruf kapital karena itu merupakan nama orang. Yang keenam ada huruf pertama unsur nama gelar, keturunan, dan keagamaan yang diikuti orang. Contohnya, Ustadz Abdul Somad. Maka huruf U pada kata Ustadz yang merupakan nama gelar atau keagamaan maka harus menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh ada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, Indonesia, suku Minahasa, maka harus menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan ada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan peristiwa sejarah. Contohnya, pada kata tahun Hijriyah, hari Senin, Perang Badar, maka harus menggunakan huruf kapital. Yang kesembilan ada huruf pertama nama khas dalam geografi. Contohnya Gunung Kerinci, Selat Sunda, Riau. Yang ke-10 ada huruf pertama unsur nama negara, nama resmi, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Contohnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka huruf M pada kata majelis, P pada awal kata permusyawaratan, dan R pada awal kata rakyat harus menggunakan huruf kapital. Yang ke-11 ada huruf pertama semua kata dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Pengecualian untuk kata di, ke, dari, dan, dalam yang tidak terletak pada posisi awal maka tetap ditulis kecil. Contohnya, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. Dikarenakan Bahasa dan Sastra adalah sebuah majalah, nama majalah, maka harus menggunakan huruf kapital, sedangkan dannya tidak, karena itu adalah merupakan seperti kata penghubungnya. Yang ke-12 huruf kapital setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan atau lembaga. Contohnya, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka pada huruf pertama pada awal-awal kata tersebut akan menggunakan huruf kapital. Yang ke-13 ada huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Nining kepada ibu. Maka huruf B pada kata Bapak dan I pada awal kata ibu akan menggunakan huruf kapital karena itu merupakan seperti menunjuk hubungan kekerabatan. Yang ke-14 ada huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya pada kata seperti gelar doktor, DR, maka harus menggunakan huruf kapital yaitu pada awalnya.
Yang ke-15 ada huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya, apakah kegemaran Anda? Maka huruf A pada awal kata Anda akan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah Bahasa dan Sastra. Maka karena Bahasa dan Sastra adalah sebuah nama buku, maka akan menggunakan huruf miring. Dan juga buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Karena Negara Kertagama adalah sebuah nama buku, maka dia akan menggunakan huruf miring. Yang kedua ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad adalah A. Karena abad dan A adalah sebuah penegasan, maka akan menggunakan huruf miring. Begitu juga pada kalimat dia bukan menipu, tetapi ditipu. Me dan di sini adalah penegasan atau pengkhususan, sehingga akan menggunakan huruf miring. Yang ketiga ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Karena Carcinia mangostama ini belum disesuaikan ejaannya ke dalam bahasa Indonesia, masih menggunakan dan merupakan ungkapan asing, maka harus menggunakan huruf miring. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.